Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat, ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Dan kita juga berterima kasih kepada Dr. Taufik, kemudian juga teman-teman yang ada di Solo, ya, yang sekarang lagi menggugat Citizen Lawsuit di Solo. Dan itu ada dua hal kemarin menarik. Pernyataan dari Komjen Polisi Ugroseno yang mengatakan kalau foto di ijazah Jokowi itu tidak sama dengan Jokowi. Beliau kenal personal dengan Jokowi, jadi tidak mungkin fotonya seperti itu. Yang kedua dari pernyataan Pak Rujito. Pak Rujito adalah adik dari almarhum Pak Bambang, Insinyur Bambang. Pak Insinyur Bambang adalah mahasiswa kehutanan angkatan 79, kakak kelasnya Jokowi, tapi lahir wisudanya itu adalah sama dengan Jokowi pada tahun 1985. Ijazahnya ditunjukkan, boleh difoto, boleh dipegang oleh masyarakat, dan bahkan selain ada watermark, selain ada emboss, ada juga hologramnya. Jadi itulah ijazah asli. Dan pada saat itu kalau hakim mau jujur, kalau pengadilan Indonesia jujur, hakim sebenarnya sudah bisa tahu mana ijazahnya Jokowi. Tidak bisa dihadirkan ya oleh kuasa hukumnya Pak Supan atau siapa itu namanya, ya. Dan padahal ijazah asli pembandingnya ada. Jadi makanya kejujuran penting. Mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya akan tunjukkan di pengadilan. Mana? Beberapa kali sidang Citizen Lawsuit gak pernah datang. Dia hanya mengatakan saya akan hadir nanti. Sidang kami itu sebenarnya intinya adalah bukan sidang ijazah. Sidang kami nanti adalah pencemaran dan kemudian fitnah. Tapi untuk sampai ke sana, coba dengarkan statement dari Profesor Komarudin Hidayat. Dengarkan statement dari Profesor Jimli Asidiki. Dengarkan komentar dari Profesor Mahfud. Tidak bisa disidangkan kalau ijazahnya belum dibuktikan keasliannya dulu. Jadi ijazahnya itu harus dibuktikan dulu. Dan ijazah yang membuktikan keaslian itu yang ada di Citizen Lawsuit, yang ada di Perdana, yang ada di Perdata atau ada tempat lain. Jadi sekali lagi putusan Citizen Lawsuit, putusan pengadilan yang lain itu ditunggu ya sebelum menyidangkan kami. Kami ini sebenarnya nggak bisa disidangkan kalau belum ada putusan tentang ijazah itu asli atau palsu. Kita ingin membuktikan kepada masyarakat dan kita insya Allah ya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat, ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa kepada kami, hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang paling penting. Semua yang disampaikan mereka tidak ada satupun mereka yang menjelaskan ini adalah pelanggaran pasal perkap misalnya atau perkaba atau apapun itu. Jadi mereka sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan. Nah, kemudian pihak kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga bla 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 semua bukti yang kita sudah punya.
Dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang telah dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak berkewajiban hadir. Kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah setelah ini apa? Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, sekarang ada orang yang terlapor. Tidak, dulu. Ini penting sekali. Ada yang terlapor. Kepanjangan. Tidak, kepanjangan jangan bilang gitu, Pak. Ini buat bela diri saya, Bapak kan ini tadi panjang. Kok giliran saya nggak boleh? Iya, boleh. Nggak mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya Kan gitu. Itu intinya. Jadi maaf Pak ya. Bapak mungkin baru ketemu saya. Saya nggak peduli Profesor lagi kemarin tuh. Ya kan intuitif dia bicara. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada kan ada di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma berteriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu? Dengan perkara ini, apalagi status dia umpamanya ya tipikor, hubungannya apa dengan ijazah palsu, kan gitu? Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri, namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah, karena 2 pihak apa kan? Saya beken. Bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Baik. 12, saya 13. Baik. Ya kalau bilang yang minta siapa? Kalau duluan. Kapten.